Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bonda 19 Tarot tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar sahabat aku dimanapun berada selalu dalam keadaan baik-baik saja. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Bonda 19 Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Bisa resonate bisa tidak ya, karena ini adalah general. Energi ditarik secara acak. Sebelumnya buat doa buat sahabat aku semua dimanapun berada yang lagi menderita sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mendapatkan masalah segera diberikan jalan keluar. Untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Bagaimana perasaan dia hari ini untuk kamu ya, untuk kamu, bukan untuk yang lain. Bagaimana perasaan dia hari ini untuk kamu ya. Masih bersama Bonda 19 Tarot tentang hati dan jiwa. Ini adalah general reading, jadi fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang kamu tanyakan. Dan jangan dijadikan ini pedoman, tapi jadikan ini sebagai hiburan, clue atau gambaran saja untuk antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Bagaimana perasaan dia hari ini untuk kamu? Sedih, mata hati. Kenapa ya? Ini bisa resonan bisa tidak, karena ini adalah general reading ya. Ya, kalau ini energi kamu, letakkan energi kamu di mana? Ada kesedihan, ada patah hati. Ya. Seorang dewasa, seorang wanita yang penuh dengan kemewahan, wanita yang pandai ya. Kita bicara tentang siapa nih? Tentang dia maskulin atau tentang dia feminim? Oke, kita ambil dia maskulin ya, karena Gondes feminim. Ya, sedih, patah hati. Ada apa dengan hubungan ini? Dengan perasaannya dia? Memikirkan kamu ya. Kamu sosok yang menyenangkan bagi dia. Kamu sosok yang dewasa bagi dia. Kamu sosok yang penuh dengan kasih sayang. Kamu sosok yang penuh dengan kemanjaan kamu. Sosok yang penuh dengan kebawelan kamu. Itu di mata dia ya. Sosok yang penuh dengan keceriaan. Sosok yang penuh dengan kemandirian. Ya. Dia sudah yakin terhadap perasaan dia sendiri terhadap hubungan ini. Dan tentunya bersama kamu ya. Karena bagaimana perasaan dia hari ini untuk kamu. Ya, dia menginginkan sebuah pembuktian atau ingin melakukan sebuah pembuktian tentang perasaannya dia ke kamu. Dia sedih. Ya, kayak patah hati ya. Pupus ya. Apa kamu suka mematahkan perasaan orang? Dia sudah cinta banget sama kamu. Ini terlihat di sini sedih ya. Dia ingin membuktikan perasaannya ke kamu. Tentang sebuah keinginan melakukan sebuah pembuktian. Tentang kesuksesan hubungan. Itu yang dia ingin yang dia rasakan ya, tentang perasaan dia ke kamu. Ya, ingin menikah dengan kamu. Ingin melakukan sebuah keseriusan dalam hubungan ini. Yang belum putus tolong dipertimbangkan lagi ya. Bener ngerasa kasihan ngelihatnya gitu. Kalau ini memang ini energi dia dan kamu ada di sini ya. Karena kita bicara tentang dia. Karena ini ada energi kalian, kamu dan dia. Dia menginginkan sebuah hubungan ini menjadi sebuah kesuksesan, menjelang untuk pernikahan. Dia ingin ke level lebih tinggi. Kalau kemarin dia hanya pacaran atau hanya sebuah rencana, atau kemarin dia cuma ngomong aja, atau malah dia bilang nggak mau nikah sama kamu. Sebetulnya dia saat dibaca ini, dia menginginkan sebuah hubungan yang lebih baik, yaitu menuju ke sebuah suksesan, yaitu menuju ke sebuah pernikahan, atau level yang paling tinggi daripada hubungan adalah pernikahan ya. Dia patah hati, ingin menikah dengan kamu,
Karena kamu sosok yang dia agungkan, bukan diagungkan nih, sosok yang dia harapkan, sosok yang dia yakini, dan dia sudah yakin dengan pikiran dan perasaannya sendiri ya tentang kebahagiaan bersama kamu. Ya, di mata di mata dia kamu tuh segalanya. Ya, seperti yang dia inginkan. Saat ini dia galau. Kenapa coba? Apakah kamu mematahkan hatinya? Ingin putus gitu tiba-tiba, atau memang sudah putus? Saat ini dia bersedih. Dia galau. Jujur ya, jujur perasaan dia itu sayang ya, sayang sama kamu. Jujur perasaan dia itu, walaupun mungkin dia tidak pernah mengatakan kata cinta yang berlebihan, ya cuma sayang kamu, atau lebih banyak dia melakukan sebuah tindakan yang perhatian sama kamu. Tapi ini tipe cuek ya, tipe cuek ya. Tapi dia punya pemikiran atau perasaan ke kamu tuh yang dalam gitu loh. Ya, mungkin kamu gak ngerti tanda-tanda kalau dia mencintai kamu atau dia sayang sama kamu lebih dari lebih gitu. Tetapi di sini terlihat memang dia mencintai kamu dan dia itu bahagia bersama kamu. Di mata dia kamu tuh sesuatu yang sangat berharga. Dan dia yakin dengan perasaannya ini. Walaupun dia nggak ngomong sama kamu. Tapi memang kadang-kadang kita ngerasa aneh ya. Kita seorang perempuan, kita seorang feminim itu sebetulnya tidak cuma sebatas butuh tindakan aja, tapi butuh kepastian ya. Nah, di sini kesalahan dia ini tidak menyampaikan kepastian, atau memang belum menyampaikan kepastian, karena menurut dia itu cuek itu bukan berarti nggak sayang gitu loh. Atau relax itu bukan nggak sayang. Santai itu bukan berarti nggak sayang gitu loh. Terus nggak intens komunikasi tuh berarti nggak sayang gitu, nggak menurut dia, karena dia mempunyai sosok ini mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya dia ke kamu, dan dia telan sendiri gitu loh, dia konsumsi sendiri tentang perasaan itu. Iya, iya apa ya, kalau Gondes mikir ya ketawa ya, kalau Gondes membaca juga ketawa gitu loh. Feminim itu tidak seperti itu loh mas, memang ini ada dari sekalian ya, ada misalkan ada maskulin yang memang merasa seperti itu saat ini patah hati karena si dia tiba-tiba memutuskan hubungan atau mengajak udahan gitu. Untuk kaum pria ya, kaum maskulin, gue akan sampaikan jujur, feminim itu kalau mempunyai perasaan akan tulus dan akan terlihat dari gerak-geriknya ya. Buat maskulin nih, pesan buat maskulin. Jadi, dan juga yang perlu sahabat maskulin ketahui bahwa seorang feminim membutuhkan kepastian dari kata-kata dan tindakan, tidak cuma tindakan aja ya. Cuek cinta menurut kalian itu wanita atau feminim itu nggak bisa menangkap itu, sinyal-sinyal itu ya. Yang pasti kalau feminim itu membutuhkan kepastian berbentuk kata-kata dan tindakan seperti itu ya. Oke, buat maskulin. Ini seseorang ini jadinya patah hati karena ya seperti itu, nggak mau menyampaikan perasaannya, cuek, seperti nggak butuh, ngecat itu ya seperlunya aja, seperti yang nggak ada pengen ada hubungan apa-apa yang serius gitu. Jadinya seperti ini, patah hati. Kalau mudah-mudahan masih bisa diperbaiki ya perasaan ini kalau buat sahabat semua yang feminim yang udah mau menyudahi hubungan karena tidak ada kepastian, semoga dipahami. Dia mempunyai cara tersendiri untuk menyampaikan perasaannya dia ke kamu, yaitu dengan cuek, tapi belum tentu. Jadi kamu jangan melihat bahwa cuek itu pasti nggak ada perasaan sayang atau cinta, atau kalau nggak intens dalam hubungan itu komunikasi itu mungkin karena dia nggak ada rasa atau nggak ada cinta, belum tentu ya. Ya, jangan salah loh, maskulin itu juga punya rasa malu, rasa rendah diri, dan yang paling penting yang kamu garis bawahi, cowok itu punya gengsi yang besar. 90% itu berisi gengsi. Kalau wanita atau feminim itu 10% tuh gengsinya cuma segitu, selebihnya perasaan mainnya. Dan maskulin itu lebih banyak bicara tentang dengan logika, kalau wanita dengan perasaan. Nah, maskulin tolong ya dicatat bahwa seorang feminim
itu banyak menggunakan perasaan daripada logika. Jadi kalau kamu cuman sayang tapi kamu nggak menyampaikan perasaannya ke kamu, ya dianggap nggak ada sayang gitu. Kalau maskulin kan dengan gerak-gerik saja, tidak dengan feminim ya. Buat kalian feminim, maskulin yang belum tahu, monggo. Dia berjuang dalam hubungan ini. Tapi perjuangannya itu enggak nampak buat kamu ya, karena dia terlalu, aku lagi berjuang tapi ngomongnya belakangan setelah kita memutuskan sebuah keputusan untuk menyudahi hubungan itu percuma ya, kayak wis telat ngerti loh, udah terlambat. Kalau kemarin kemana aja gitu loh, ya kan? Kemarin kemana aja bos? Setelah aku udah memutuskan bahwa kamu itu tidak sayang sama aku, tidak cinta sama aku, karena cara kamu yang nggak jelas, sekarang kamu belum menyampaikan bahwa kamu selama ini berjuang untuk aku. Terlambat masih. Itu yang ada di pikiran dia itu seperti itu, karena maskulin itu lebih banyak menggunakan logika, tindakan, tapi tanpa kepastian wanita nggak bisa, nggak peka. Yang nganggapnya ya nggak pakai perasaan, cuman ya soulmate aja, teman baik, teman gitu aja. Jadi kalau maskulin kalau mencintai seseorang, sampaikan kalimat-kalimat yang memang bisa mematri bahwa kamu itu mencintai dia sebenarnya, sehingga feminim tidak akan merasa ngambang atau bertanya-tanya. Ya, yang membuat hubungan ini stuck ya. Sebetulnya gini loh, di sini tuh disampaikan bahwa dia tuh sebetulnya ingin menyampaikan perasaan itu, tetapi belum tersampaikan. Mencari peluang yang tepat di saat kamu sudah melemah, perasaannya tuh sudah pasrah, terserah gitu ya. Kamu sudah, ya sudahlah, kalau memang nggak sayang, aku mau cari yang lain. Di saat kamu sudah menyampaikan ini, perasaan dia itu sebetulnya udah mulai patah dan galau. Kenapa? Karena nggak menyangka kalau kamu akan menyudahi hubungan ini, sementara dia itu berjuang. Tapi perjuangan itu cuma untuk dirinya sendiri, tanpa kamu dikasih tahu bahwa dia berjuang untuk kamu, atau berjuang untuk masa depan kalian, ya termasuk keinginan untuk menikah. Nah, di sini kesalahan besar para pria, para maskulin dan wanita tidak peka. Wanita memang nggak seperti itu loh, nggak cukup dilakukan dengan tindakan-tindakan, tetapi butuh kepastian. Ya nggak sih? Benar nggak? Saya nggak. Ya kan darinya terkesannya kayak suka sama suka kan. Sebetulnya gini loh sayang. Si maskulin ini sendiri, dia seseorang pria ya, kita bicara tentang dia. Itu juga merasa hubungan ini cuma suka sama suka, tetapi dia pendam perasaannya karena dia hanya merasakan ini sendiri, kemudian ingin mengatakan suatu saat nanti di saat peluangnya tepat. Tetapi di saat inilah kalian sudah mulai menyerah. Akhirnya dia patah. Tetapi ya masih bisa diperbaiki ya ini sahabat semua ya, bisa diperbaiki. Dan jangan gegabah mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi kalau memang kamu punya perasaan ke dia dan kamu ada sinyal-sinyalnya ya, sinyal-sinyal dari dia bahwa dia peduli sama kamu. Orang cinta itu kalau balas respon cepat, kalau ngerespon chat cepat loh, itu tanda-tandanya kalau dia peduli sama kamu. Dia suka melihat postingan kamu itu juga termasuk peduli ya. Itu perlu kamu garis bawahi, bahwa untuk mendasari bahwa kalau mau mengambil sebuah keputusan untuk menyudahi tentang hubungan yang ngambang gitu. Ini dua orang ya, dikisahkan di sini tuh dua orang yang berbeda gitu. Berbeda aluran gitu. Kalau kamu itu perasaan, kalau dia logika. Kalau dia itu berjuang, nanti tiba-tiba langsung menikah. Kalau kamu enggak, ayo kita bareng-bareng kita jalani. Seperti itu untuk menuju sebuah tujuan ya. Hubungan ini selalu salah paham dalam cinta, dalam adu argumen, tidak prinsip, sepertinya seolah-olah nggak bisa dipersatukan ya. Sebetulnya kalian punya hati yang sama, saling mencintai, cuman gaya kalian tuh berbeda. Satunya logika, satunya perasaan. Yang satunya lebih diam-diam, malu-malu, yang satunya lagi lebih kepingin mendapatkan sebuah kejelasan. Nih, terkadang ada yang healing, terkadang habis bertengkar kalau masing-masing seperti itu kan, kepengen mencari yang lain kayak gitu-gitu. Jadi kalau nggak bisa satu, ya udahlah, kalau kita nggak ini, aku cari yang ganti aja kalau kamu, nah kayak gitu.
Jadi saling memancing emosi gitu loh. Yang dipancing juga jawabnya ya udah terserah kalau kamu cari yang lain. Nah, sebetulnya itu membuat pasangan kamu ngambang. Tegaskan, tegas ya. Di readingan ini kalau kalian ada di ranah ini, tegas ya. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Ya, jangan sampai terlambat di kemudian hari. Akhirnya terjadi kan kayak pengkhianatan kalimat, pengkhianatan waktu, pengkhianatan tentang kepercayaan. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Ya, ini bisa jadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau sudah mulai melangkah untuk mengambil sebuah keputusan menyudahi karena kamu sudah lelah, sudah capek dengan seseorang yang kamu dekati, ini loh perasaannya. Jadi kamu lebih peka ya, sahabat aku, para feminin. Emang kayak gitu nggak itu ya Des, nggak murahan. Murahnya di mana ya? Menjalin hubungan itu kan saling kan, saling berkomunikasi kan. Kalau memang dia sudah nggak mau sama kamu, nah kamu boleh mundur gitu. Kalau kamu cinta dan dia masih ngerespon, berarti kamu masih harus mencari tahu banyak tentang perasaan dia ke kamu. Nah, sekarang perasaan dia ke kamu hari ini seperti ini. Kalau kalian ada di ranah ini dan resonate, ini adalah berarti energi kalian, dan kurang detail silahkan personal reading. Tetapi kalau ini bukan ranah kalian, ambillah sebagai pembelajaran ya, bahwa maskulin itu gengsinya 90% harga diri ya. Terus kalau wanita itu lebih condong cuma 10% karena dia banyak menggunakan perasaan. Nggak direspon, sudah overthinking, memikirkan jangan-jangan dia sama yang lain. Direspon cepat, kebahagiaan, kemudian ngerespon itu kan, direspon cepat langsung WA, balas chat. Akhirnya dia sendiri sih dia kehabisan waktu untuk mencari kehidupan ke depan, mencari masa depan untuk kehidupannya sendiri. Kenapa? Karena kamu keasikan dilayanin itu. Nah, seperti itu. Jadi kita juga harus menempatkan diri ya. Kalau dicat sekali ya jangan ngecat terus, seperlunya aja. Biar dia juga bisa berjalan untuk kehidupannya sendiri. Jadi tapi hubungan tetap terjalin seperti itu ya. Kan ada kalau ngecat dibalas langsung ngecat lagi, nggak habis, dan dia mau ngelayanin karena dia cinta sama kamu, tapi sebetulnya dia butuh waktu juga untuk mencari hidupnya untuk kedepannya seperti itu ya, sahabat aku. Oke, jangan terulang di tebaran kali ini perasaan dia hari ini untuk kamu ya, seperti itu. Jadi jadikan ini antisipasi, motivasi kalau kamu ada di sini. Kalau jangan keburu mengambil sebuah keputusan kalau menjalin hubungan ya, dipertimbangkan kembali. Jaga hatimu untuk dia akan jaga hatinya untuk kamu. Ini jangan terjadi pengkhianatan karena kesalahpahaman. Apakah kamu benar-benar mencintainya? Ini pertanyaannya. Kamu yang harus jawab sendiri karena kamu yang merasa. Selesaikan masalah lama baru membuka hubungan baru. Kalau kamu yang single parent atau yang belum single parent ya, lagi ada tanda-tanda perpisahan atau punya masalah dengan masa lalu, udah sudahin dulu baru membuka lembaran baru dengan yang baru. Seperti itu. Dia sangat mencintaimu tapi dia nggak ngomong ya kan, membuat kamu jadi nggak enak hati. Ketulusan dalam cinta dibutuhkan, ini ketulusan ya pasti. Cinta didasari dari 4 unsur: percaya ya, jujur, setia, dan saling melengkapi satu sama lain ya. Oke, tetap berjalan di rel kebenaran, menjalin hubungan jangan melampaui batasan, ego jangan ditinggikan ya, karena 2 ego yang sama tinggi itu akan membuat sebuah perpecahan sebuah hubungan. Jadi ada kalanya kita harus di bawah, ada kalanya dia di atas, ada kalanya kita di atas, dia yang di bawah. Jadi adanya saling melengkapi, itu pasti akan terjadi keharmonisan dalam sebuah hubungan ya. Jangan saling ingin menang sendiri, dan harus peka pasangan kita semaunya seperti apa, dan kita juga harus mengerti waktu kapan kita harus ngecat, kapan kalau dia nggak membalas bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, mungkin memang ada keperluan atau memang lagi nggak pegang HP seperti itu. Jadi kita positif thinking aja agar semua itu energi yang terkirim kamu ke dia juga positif, dia mengirim energi kamu juga positif. Jadi saling menjaga perasaan, menjaga hati
Ya, seperti itu. Tetap berjalan di rel kebenaran, tetap bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan, dan cintailah dia karena Allah, atau menurut keyakinan sahabat, karena mencintai karena Allah itu lebih ikhlas. Apapun yang terjadi itu diserahkan pada Allah, tetapi kita tinggal merawatnya saja. Seperti itu. Ya. Dan jangan pernah lelah dalam berdoa. Bersyukurlah dalam setiap keadaan dan saling menghargai dalam menjalin sebuah hubungan apapun, tidak hanya dalam percintaan saja. Ya. Oke, sahabat Gondes, semoga ini bisa bermanfaat ya. Di sini ada energi, hampir lupa. Des, energinya Des gitu. Ada energi Aries. Ini cuek ya, Aries ini cuek ya. Aries itu cuek. Tapi udah bisa mencintai, emosian sedikit. Ada emosian sedikit. Tetapi dia kalau udah mencintai, dia memang agak ini. Aries itu lebih perhatian. Kalau sudah mencintai, dia akan mencurahkan segala perasaannya. Dan di sini ada Cancer, kuat sekali nih Cancer ya. Oh bukan. Bentar. Ada Aries. Oh ya, kuat sekali Aries. Sorry. Ada Aries kuat sekali. Kemudian ada Taurus. Ini Taurus tipe setia, tapi egonya tinggi sekali ya. Scorpio juga ada Scorpio. Dan juga ada Sagittarius, ada Capricorn. Ini cool ya. Yang paling dominan itu adalah Capricorn, Cancer, Aries. Itu tipe cool, tipe cuek, dan introvert. Maaf kata. Ya seperti itu. Jadi ya kamu harus bisa menyeimbangi. Karena hubungan sendiri saling menyeimbangin ya. Seperti itu. Taurus ini setia, tapi keras kepala. Dia susah diberi masukan. Tetapi kalau sudah mencintai dia, apapun akan diberikan. Ibaratnya kayak minta kelingking dikasih leher, seperti itu ya. Baik-baik dalam menjalin hubungan ya, jangan ingin menang sendiri ya. Lebih mengalah bukan untuk kalah ya. Yang pasti tahu aturan main dalam hubungan, jangan melampaui batasan ya. Jangan mencintai kamu jangan mencintai seseorang melebihi batasan. Ya sekarang lagi pacaran, kasih dulu lah 50%. Kalau lagi 50%, nanti 50%-nya. Nanti naik 25 setelah kamu dilamar. 50 baru setelah menjadi 100% milik kamu. Seperti itu. Oke. Oke, sahabat Gondes Star tentang hati dan jiwa. Terima kasih ya sudah menonton video Gondes. Selalu di komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah Gondes akan merespon. Dan jangan pernah lelah dalam berdoa. Tetap optimis. Cintai dia karena Allah. Cintailah dia karena Allah. Jangan mencintai apapun karena pengertian kamu sendiri. Akan menyusahkan diri kamu sendiri. Ya, oke. Terima kasih, sahabat Gondes. Ada kesalahan milik Gondes taruh tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.